Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya buatkan video dengan tema bersedekah tanpa mengeluarkan sedekah tapi dinilai bersedekah. Sebelum saya jelaskan tentang tema tersebut, saya ceritakan dahulu kisah nyata di akhir zaman ini, yaitu salah satu cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya di Jawa Timur. Sebut saja Fulan namanya, bukan nama yang sebenarnya. Fulan sudah berkeluarga, memiliki anak yang masih kecil. Fulan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak bisa membayar uang rumah kontrakannya, sehingga terusir rumah kontrakan tersebut digembok oleh pemiliknya tanpa sepengetahuan Fulan. Ketika Fulan pergi, langsung digembok begitu saja tanpa ada peringatan, dan barang-barang Fulan, baju istrinya, baju anaknya, baju si Fulan, komputer 1 set, dan meja komputer yang masih baru, sarana untuk Fulan itu bekerja secara online, akhirnya ibaratnya ditinggal begitu saja. Namun Fulan mengatakan kepada istrinya untuk melihat kepada Allahnya yang menguji, sehingga apapun yang ada di dalam kontrakan tersebut, walaupun komputer itu harganya mahal, hampir 10 juta, dan barang-barang yang lainnya, terutama memori-memori keluarga, foto-foto almarhumah ibunya sebelum wafatnya bersama anaknya si Fulan, yang mana itu kenangan terakhir, itu tersimpan di dalam komputer itu. Fulan tidak bersedih hati, langsung meninggalkan kontrakan itu begitu saja, kemudian menginap di masjid selama beberapa lama bersama anak dan istrinya, sehingga pekerjaan Fulan yang dulunya dianggap wah oleh kebanyakan orang, akhirnya dia banting setir menghidupi keluarganya, menjual kue dengan membeli kepada toko orang lain, kemudian dijual kembali, mengambil selisih harga dari kue yang dijual Fulan, dengan berjalan kaki ke sana kemari. Setelah berjualan, dititipkan ke warung, kemudian kembali lagi ke masjid, setelah itu keluar, dan seperti itu seterusnya. Nah, di suatu hari ketika Fulan itu ingin mengambil roti dagangannya yang ada di masjid di lantai 2 tempat dia menginap, sebelum naik ke lantai 2, Fulan itu melihat ada ibu-ibu dan anak pengemis. Mereka berdua sedang mengemis di area pelataran masjid. Kemudian Fulan tergerak. Allah memberikan taufik rahmatnya sehingga Fulan ingin membagikan sebagian roti yang ingin dijualnya. Padahal roti yang dijual Fulan itu hanya sedikit, cuman sekitar 10 biji yang mau dititipkan ke warung. Fulan mau membagikan 2 roti yang akan dijualnya itu. Ketika sudah ada niat, langsung Fulan naik ke lantai atas. Setelah mengambil roti tersebut, Fulan ternyata tidak menemukan lagi pengemis 2 orang yang tadi di pelataran masjid. Akhirnya Fulan langsung mengingat rahmat Allah. Rahmatnya di mana? Fulan meyakini bahwa di dalam ilmu syariat sudah dijelaskan melalui Nabi Muhammad SAW bahwa ketika kita itu mau beramal baik, namun ada suatu hal yang di luar dugaan sehingga amal baik itu tidak jadi dilaksanakan, Allah tetap mencatat
satu kebaikan yang sempurna. Sebagaimana yang disabdakan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan lalu tidak mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat mengerjakan kebaikan lalu mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 lipat hingga perlipatan yang banyak. Jika dia berniat melakukan keburukan lalu tidak jadi mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berniat melakukan keburukan lalu mengerjakannya, maka Allah menulis itu sebagai satu keburukan. Bayangkan, kalau misalkan Allah kita bukan yang maha penyayang, bukan yang maha pemberi rahmat, tidak mungkin ketetapannya begitu bijaksana dan luar biasa banyaknya. Balasan kebaikan kepada hamba-hambanya yang mau beramal soleh, berbuat satu dibalas berlipat-lipat. Sedangkan berbuat kejahatan, satu hanya dibalas satu keburukan. Itulah tentang Allah, laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak bisa diserupai oleh siapapun, baik itu secara zatnya, baik itu asma-asmanya, sifat-sifatnya, dan juga atas perbuatannya itu tidak sama dengan siapapun di muka bumi ini, di alam semesta ini. Akhirnya apa? Fulan karena sudah mengenal ilmu syariatnya, mengenal, memahami Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga fulan tetap mengetahui bahwa fulan masih dirahmati oleh Allah, walaupun roti yang mau diberikan ke pengemis itu tetap berada di tangannya. Cuman fulan sempat merasa sayang, kenapa fulan itu tidak ada niat untuk memberikan lebih banyak dari sekedar 2 biji dari dagangannya. Itu yang disayangkan fulan, walaupun tetap fulan merasa bersyukur, memahami, langsung ingat kepada bijaksananya Allah ketika fulan itu tidak jadi, karena bukan karena fulan yang kikir, namun Allah yang mentakdirkan pengemis itu pergi dari sana. Yang jika Allah berkata kepada fulan, wahai fulan, aku sudah tahu niat hatimu, ingin memberikan rizki yang seharusnya itu diperdagangkan untuk mengambil keuntungan untuk keluargamu, namun tidak perlu sampai terjadi. Ya, aku halau pengemis itu supaya kamu tetap menjualkan 10 roti yang ingin kamu jual itu, namun kamu tetap mendapatkan pahala di sisiku. Nah, ibaratnya kalau misalkan Allah bisa berkata kepada fulan seperti itu, kurang lebihnya. Akhirnya apa? Fulan tetap bahagia walaupun sedekah yang ingin dikeluarkan tidak jadi disedekahkan, melainkan tetap Allah nilai tetap bersedekah walaupun tanpa mengeluarkan sedekah. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, seperti itulah pentingnya kita mengetahui ilmu syariat tentang panduan hidup dalam beramal, dalam menjalani hidup, yang mana Allah sudah menganjurkan untuk apa? Untuk mempelajari Al-Quran, memahami ayat-ayatnya, begitu juga dengan As-Sunnah dari nabinya, hadis-hadis Nabi, sehingga ketika kita beramal langsung mengingat ketetapan Allah, asma-asma Allah, sifat-sifat Allah, yang dengan kejadian itu akhirnya kita memahami walaupun sedekah itu tidak jadi dikeluarkan, namun ada nilai pahala yang fulan dapatkan. Akhirnya kita mendapatkan hikmah. Seperti itulah Allah yang maha bijaksana, yang di dalam kemaha bijaksanaannya itu pastilah bersama sifat-sifat Allah yang lain. Di antaranya adalah Allah yang maha pengasih, maha penyayang, yang maha pemurah, yang maha pemberi rizki. Oleh karena itu, ketika kita ingin beramal soleh, ingat, pahami dulu ilmunya. Agar apa? Kita disebut ma'rifatullah, orang yang beramal dengan ilmu syariat yang benar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.